Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, Ketua DKM Mushola Al-Mukhtar Al-Ustaz Haji Zainuddin, juga Bapak Komar selaku Ketua FKDM Kelurahan Menteng Atas, para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya. Hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Belum apa-apa bertanggung dikasih kursi ya. Orang pada ribut dari kursi ini dikasih kursi kamu. Sampai di mana? Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dan kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Man shalla salat as-subhi fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa orang yang melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, maka orang tersebut dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang dua tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Ada dua tujuan Allah menciptakan manusia. Yang pertama, tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia ini adalah sebagai khalifah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala bilang kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini khalifah. Lalu para malaikat pun bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apakah engkau akan menjadikan di bumi ini orang yang suka berbuat kerusakan dan senang menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bukankah kami ini
hamba-Mu yang selalu bertasbih, yang selalu bertahmid memuji Engkau ya Rabb. Lalu Allah Subhanahu wa taala bilang, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang kamu tidak ketahui. Bangunnya kesiangan, jadi semalam pulang malam. Kemarin kebetulan mertua saya meninggal di Ciledug, jadi semalam saya pulang agak malam jam 2 baru tidur sebentar, baru bangun jadi jam 4. Begitu makan pakai Indomie lagi. Ya udah jadi namanya orang sahur ya, sunnah mau pakai apa kayak yang penting sahur gitu. Cuma tadi nggak dikasih minum justru. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan kita manusia ini tujuannya yang pertama adalah sebagai khalifah. Ya, Ustaz Haji Muhammad Tuba, sini pergi depan. Apa artinya khalifah? Khalifah itu menurut bahasa artinya petugas atau wakil. Bisa juga diartikan utusan. Itu arti khalifah. Kalau kita berhalangan hadir sebagai khatib, misalnya berhalangan hadir karena kurang sehat, lalu dia mengutus khalifah. Dia bilang kepada pengurus, maaf, ane gak bisa datang lagi, kurang sehat. Ane kirim khalifah. Nah, badal. Ane kirim khalifah, artinya khalifah di situ pengganti, ya, pengganti utusan. Karena saya tidak bisa hadir, maka saya suruh seseorang untuk menggantikan saya sebagai utusan dari saya. Itu khalifah. Khalifah kalau dipilihkan sebagai pemimpin, ini bisa juga dikatakan sebagai pengganti. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu Khalifatu Rasulillah. Itu kalau Abu Bakar. Kalau Umar, Utsman, Ali, ya, mereka ini Amirul Mukminin. Kalau Abu Bakar, ya, kata guru saya dulu waktu ngaji, itu dia Khalifatu Rasulillah, penggantinya. Karena setelah Nabi SAW meninggal dunia, yang menggantikan Nabi sebagai pemimpin siapa? Abu Bakar. Maka Abu Bakar itu Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah SAW, atau yang mewakili Rasulullah. Ya, nah, cuma kalau kita diistilahkan khalifah, kalau jamaknya khulafa Rasyidin. Mereka khalifah-khalifah yang mendapatkan Rasyidin, petunjuk Al-Mahdiyin. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, mereka ini ada satu perintah dari Nabi SAW untuk kita ikuti perbuatannya. Kenapa? Karena ada pesan dari Nabi. Nabi bilang dalam satu hadisnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kau ikuti sunnahku. Ya, kalau seandainya sunnahku tidak ada, maka ikutilah sunnah sahabat-sahabatku, khulafa'ur rasyidin. Ya, seperti contohnya kita sholat tarawih 20 rakaat. Terus sholat tarawih dan 20 rakaat, jumlah sholat tarawih itu masih simpang siur. Ada ulama yang mengatakan 20. Bahkan di Mekah ada yang mengerjakan 36. Kalau ada juga yang mengerjakan 8. Nah, yang 8 ini masih khilafiyah. Apakah itu sholat tarawih ataukah itu sholat tahajud? Gitu. Karena ada istilah qiyamul lail. Kalau qiyamul lail, ya, memang di dalam Al-Qur'an Allah perintahkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di sebagian malam lakukanlah sholat tahajud.
Salat tahajud ini termasuk qiyamul lail. Walaupun qiyamul lail tidak hanya salat tahajud. Ya, bisa jadi tarawih itu termasuk qiyamul lail. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang mendirikan salat malam dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis lain, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini hadisnya man qoma, cuma beda shoma sama qoma. Kalau qoma mendirikan salat malam. Nah, ada yang mengatakan salat malamnya apa? Tarawih. Ada yang mengatakan salat malamnya tahajud. Ya. Atau kalau kita mau bangun malam, kita nggak harus sholat tahajud. Yang penting sholat malam. Ya, kalau sholat tahajud pakai 8 rakaat. Gua mau sholat taubat aja deh yang cepat. Sholat taubat, terus sholat tahajud. Memang waktunya udah mepet lagi. Artinya udah mendekati waktu subuh. Udah, gak usah sholat tahajud. Sholat taubat boleh, sholat tahajud boleh. Kecuali kalau waktunya panjang. Jam 2, jam 3, sholat taubat, sholat tahajud 8 rakaat. Enggak harus 8 rakaat, cuma 2 santutnya. Silakan. Nah, itu tentang qiyamul lail. Nah, jadi khulafaur rasyidin itu adalah orang-orang yang menggantikan posisi kepemimpinan dari Nabi kemudian menjadi Abu Bakar. Dari Abu Bakar menggantikan dan menjadi Utsman. Dari Umar menjadi Utsman menjadi Ali. Nah, mereka lah yang dikatakan khalifah. Nanti juga ada khalifah Abbasiyah, Amawiyah dan seterusnya. Ya. Nah, ini nanti tentang khalifah, artinya kepemimpinan. Kalau dilihat dari arti kepemimpinan, maka ada istilah khilafah. Apa khilafah? Orang paling takut. Kalau seandainya ya khilafah itu berkuasa. Kalau khilafah itu secara arti itu adalah gerakan keagamaan yang dipahami sebagai konsep kenegaraan berdasarkan syariat agama. Jadi tentang hukum negara itu mengikuti hukum Islam, itu khilafah. Orang pada takut kalau seandainya khilafah ini ditegakkan, orang pada takut. Ya, kenapa takutnya? Karena hukum Islam itu menurut mereka itu kejam. Ya, orang membunuh dibunuh lagi. Ya, orang korupsi itu harusnya dihukum mati. Sebenarnya hukum Islam itu tidak hanya berlaku untuk orang yang mati saja, tapi juga membuat rasa takut buat orang yang hidup. Cuman sayang, nggak kayak di Mekah. Kalau di Mekah itu orang yang dihukum mati itu dikasih lihat, ditontonin. Ya, kalau bapak haji atau umroh itu ada satu tempat di Balak namanya, itu tempat kisos, tempat pemenggalan hukuman orang yang melakukan pembunuhan. Itu ada hukumnya. Ya, dilihat orang banyak tuh. Kalau kita kan enggak, hukum mati itu udah mati, cuma diselari doang. Jadi orang yang hidup nggak ada rasa takut, ya, nggak ada rasa takut. Kalau seandainya orang yang dihukum mati itu diperlihatkan oleh orang, misalnya di Monas, itu di Monas, di Monas, semua orang disuruh melihat. Ini kan menimbulkan rasa takut. Wah, kalau gua membunuh, berbuat jahat, digituin, takut. Sekarang kan kalau di Indonesia enggak ada hukuman mati, kagak jelas. Kagak jelas kemana orangnya, nggak ada hukum mati, dia udah mati, dia ada di Singapura. Orangnya ada di luar negeri, coba sambung, yang lain-lain. Ya, yang katanya dihukum mati, ternyata hukum mati itu tidak dilaksanakan. Orangnya ada di mana-mana. Di Indonesia begitu, maka orang yang korupsi tenang aja dia. Ya,
Makanya kalau hukuman mati itu harus dikasih lihat orang banyak. Ya, makanya orang pada takut dengan istilah khilafah. Kalau kita orang Islam harusnya siap. Kalau seandainya di Indonesia diberlakukan hukum Islam, siap tak? Siap. Kenapa? Karena bukan berarti kejar. Minimal hukum Islam itu adalah meminimalisir kejahatan. Orang yang tadinya senang berbuat jahat, tapi ketika mendapatkan hukuman berat, hukuman mati, ya, atau seumur hidup penjara, akan ditakut. Ini kan tidak, ya, nggak hukuman mati dilakukan, tapi nggak ketahuan, dibunuhnya di tempat yang sepi. Ya, orang yang hidup nggak bakal ketakutan. Makanya kejahatan semakin merajalela. Orang banyak yang takut dengan istilah khilafah. Jadi yang pertama, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu adalah sebagai khalifah. Ya, sebagai apa? Pengganti, petugas. Kalau dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan, dalam kitab tafsir Asy-Syaikh As-Sawi, arti khalifah itu adalah yakhlufuni fi tanfidhi ahkami, yang menggantikan aku untuk hidup di dunia ini dengan peraturan-peraturan yang telah Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya nanti. Jadi kita hidup di dunia ini udah ada aturan. Nah, disitulah kedudukan manusia sebagai khalifah. Makanya malaikat protes, ngapain sih Allah mau menciptakan manusia sebagai khalifah yang nantinya selalu bikin penumpahan darah, melakukan kerusakan? Emang kurang cukup apa kata malaikat? Kami ini hamba Allah yang suka bertasbih, yang senang memuji Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam inni a'lamu ma la ta'lamu, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang mereka tidak ketahui. Nah, ini tujuan Allah yang pertama, menciptakan manusia. Yang kedua, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk apa? Lil ibadah. Tujuannya kita diciptakan adalah untuk ibadah. Apa artinya ibadah? Ibadah itu bentuk masdar dari fi'il madhi abada. Abada ya'budu ibadatan. Artinya bentuk pengabdian, bentuk penyembahan. Kita sering berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya, artinya yang kita sembah hanya Allah, karena memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita manusia hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah yang lainnya. Dalilnya di dalam Al-Quran surah Al-Dzariyat, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembahku, kata Allah. Nah, di dalam ayat ini ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran kadang-kadang menggunakan dhamir ana yang artinya saya atau aku, dan juga kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan dhamir nahnu yang artinya kami. Ya, terkesan kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan dhamir nahnu itu terkesan banyak, padahal tidak ada tujuan. Nah, ini sedikit kita belajar bahasa Arab. Kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan dhamir ana atau aku, itu artinya tidak ada siapapun yang ikut campur dalam urusannya. Contoh misalnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembahku. Tuh, kenapa Allah menggunakan dhamir ana? Karena tidak ada yang pantas disembah di dunia ini kecuali aku. Kecuali aku.
Maka di situ sebenarnya ada liya'budun, ya. Di huruf nun itu seharusnya ada huruf ya. Liya'buduni cuma kan ada huruf lam, jadi dihilangin. Ya, ada huruf lam jadi dihilangin. Artinya jin dan manusia hanya disuruh menyembah aku, bukan kami. Tuh, sebab kalau kami ini ada yang diikut sertakan. Ya, mana contohnya? Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah. Kenapa Allah menggunakan domir nahnu? Kami. Tuh. Sungguh telah kami, kata Allah. Kan Allah satu. Kalau tadi pantas tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembahku. Enggak ada yang lain yang disembah kecuali Allah. Aku, kata Allah. Tapi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan domir nahnu. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah. Kenapa Allah menggunakan domir nahnu kami? Karena dalam proses penciptaan manusia, manusianya diikut sertakan. Ya, manusianya dilibatkan. Contoh, saya lahir dari mana? Dari rahim ibu saya yang berhubungan dengan bapak saya. Ya, itu hadisnya panjang. Inna ahadahu yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik. Sesungguhnya seseorang di antara kamu diciptakan oleh Allah, dikumpulkan penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 3 tahapan. 40 hari pertama berupa sperma, 40 hari kedua berupa segumpal darah, 40 hari ketiga berupa segumpal daging. Berapa hari itu? Berarti 120 hari. Baru ditiupkan rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya ketika Allah ciptakan kita ini tidak langsung jadi. Ya, tidak langsung jadi, tapi ada proses. Ya, melalui siapa? Melalui bapak dan ibu kita. Memang Nabi Adam alaihissalam punya bapak, punya ibu. Artinya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan Nabi Adam tidak ada bapak pada ibu. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak terhadap sesuatu, Allah tinggal berucap kun jadilah, fayakun maka jadi. Begitu. Dulu Nabi Adam begitu, nggak diciptain kayak kita, nggak ada bapak ibunya. Ini apa? Untuk memperlihatkan kekuasaan Allah. Tapi keturunan Nabi Adam berikutnya baru Allah ikut sertakan manusianya. Kita semua lahir dari bapak dan ibu kita. Bapak ibu kita lahir dari bapak dan ibunya lagi sampai ke Nabi Adam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman menggunakan domir nahnu kami. Ya, sungguh telah kami ciptakan. Kenapa? Karena orang tua kita dilibatkan dalam proses penciptaan kita. Paham gak nih? Paham ya? Kalau tadi siapa yang disembah? Hanya Allah. Maka Allah menggunakan aku. Ya. Tapi ketika Allah menciptakan manusia, Allah menggunakan domir nahnu, artinya kami. Itu artinya dalam proses penciptaannya manusia dilibatkan. Ya, dilibatkan gitu. Makanya orang ada yang ngadain acara 4 bulanan, ada yang ngadain acara 7 bulanan. Kalau di kita Betawi 7 bulan ya. Kalau di kampung-kampung rata-rata 4 bulanan. Ya boleh-boleh aja walaupun itu nggak ada perintahnya dari Nabi. Itu tradisi-tradisi yang baik. Kenapa? Minimal minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak dan ibu yang nanti ibunya melahirkan, anak yang dilahirkan semuanya dalam keadaan selamat. Itu kan harapannya begitu. Boleh
Itu yang pertama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Yang pertama yang saya garis bawahi, domir ana. Kemudian yang kedua, yang saya garis bawahi itu adalah kata-kata jin dan manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan jin dan manusia saja untuk beribadah? Kok setan, malaikat nggak diperintahin? Ya, kenapa setan dan malaikat nggak diperintahin? Karena setan semuanya jahat. Awalnya setan itu kan sebenarnya inisial, ya. Asalnya iblis. Iblis itu siapa? Iblis itu adalah Abul Jan, bapaknya jin. Bapaknya jin. Setan itu inisial, ya. Yang dimaksud inisial itu apa? Cuma nama doang. Ya, bentuknya bagaimana? Bentuknya nggak kelihatan. Makanya Nabi SAW bersabda kepada sahabat Abu Dhar, ya Abu Dharin, wahai Abu Dhar, ya, wahai Abu Dhar, ta'awwad min syayatinil insi wal jinni. Berlindunglah engkau wahai Abu Dhar dari, ya, setan yang berbentuk manusia dan setan yang berbentuk jin. Tuh, jadi ada manusia yang jadi setan, ada jin yang jadi setan. Tuh, itu inisial. Ya, dasar lu, setan lu, padahal dia orang. Ya, orang kita bilang setan, itu inisial. Kenapa? Kelakuannya kayak setan. Gitu. Makanya ada di kitab itu perbedaan antara jin, iblis dan setan. Ya, kalau jin itu memang ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari api. Dari api. Nah, iblis juga dari api. Kenapa? Karena asalnya dari jin, bapaknya jin. Ya, iblis karena diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Nah, kalau setan itu inisialnya. Nah, kenapa setan gak disuruh ibadah? Setan yang Allah ciptain buat mengganggu, menggoda. Jadi nggak ada setan yang ibadah. Lalu malaikat, kenapa nggak diperintahin? Malaikat nggak usah diperintahin. Memang semua malaikat nggak ada yang durhaka, nggak ada yang melawan Allah, nggak ada yang kafir. Semua malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat itu tidak ada yang berbuat maksiat, nggak ada yang berbuat dosa, tidak ada yang durhaka kepada Allah. Semua malaikat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau jin dan manusia ini banyak kesamaannya. Perbedaannya tipis. Apa Pak? Perbedaan jin sama manusia apa? Hah? Perbedaan jin sama manusia di mana? Di alamnya. Alamnya aja yang bedain. Kalau jin adanya di alam apa? Gaib. Manusia adanya di alam nyata. Kan manusia kelihatan. Kalau jin tidak kelihatan. Kalaupun ada orang yang bisa melihat jin, itu satu kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bisa melihat jin. Dan jin itu bentuknya macam-macam nanti. Ya, ada jin yang bentuk kayak orang. Ya, kalau lagi menyerupai kita manusia bisa. Ada jin yang nanti berupa binatang, ya, menyerupai monyet, atau ada makhluk aneh, ya. Jin ini yang bentuknya itu amburadul, acak-acakan, matanya ada di atas, ya, kemudian ada dua di atas matanya, ya, macam-macam deh. Pokoknya badannya hancur-hancuran. Nah, kalau jin itu bisa berubah wujud jadi apa aja. Dan tidak bisa dilihat kecuali orang-orang tertentu. Nah, kalau manusia hidupnya di alam nyata. Nah, itu bedanya cuma di alamnya saja. Kesamaannya banyak. Ya, jin ada yang kafir, ada yang mukmin. Manusia juga begitu, ada yang kafir, ada yang mukmin. Ya, jin sholat juga sama seperti manusia. Jin juga puasa Ramadan
sama seperti kita manusia muslim puasa Ramadan, sama. Mungkin jin juga ngaji, punya gurunya juga. Ada, cuma kita nggak bisa melihat. Dulu guru saya waktu di pesantren itu cerita, dia punya guru. Itu kalau malam jam 1 malam itu gurunya selalu keluar dari kamarnya, dari rumahnya, bawa kitab sampai subuh. Bawa kitab, kemudian duduk di masjid, ada lekarnya, ada kitabnya, dia baca. Tapi santrinya lihat nggak ada orang, Pak Kiai setiap ada malam yang ditentukan itu kiainya keluar rumah bawa kitab duduk, baca kitab, ya. Nah, pokoknya yang diajarin itu siapa? Ada muridnya yang memberanikan diri, Pak Kiai. Kok saya lihat Pak Kiai malam-malam tertentu pergi ke masjid bawa kitab, siapa yang ngaji Pak Kiai? Kita nggak ada yang lihat. Ya, kata kiainya, kamu nggak tahu, kamu nggak lihat. Ternyata gurunya itu lagi ngajar makhluk jin yang ribuan jin pada datang di situ, pada ngaji. Ya, nah, jadi orang-orang tertentu yang bisa melihat jin, kita nggak bisa. Ya, kalau bapak pengen lihat jin gampang, pakai analysis. Ya, pakai analysis, udah langsung kelihatan. Jin, saya bedain, beda lagi. Tuh. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia tujuannya adalah untuk apa? Ibadah. Cuman jin dan manusia aja, binatang nggak diperintahin, ya, tumbuhan nggak diperintahin, malaikat, iblis, setan nggak diperintahin, yang diperintahkan adalah manusia. Makanya kalau kita merasa sebagai manusia, ibadah. Nah, ibadah ini apa? Ibadah ini adalah bentuk penyembahan, ya, perbuatan yang kita lakukan dengan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menjadi ibadah. Kalau ibadah wajib, ibadah makhdhur, ibadah ghairul makhdhur, ada yang wajib, ada yang enggak wajib. Kalau ibadah wajib yang 5 apa? Salat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, ya, umrah itu wajib. Ya, wajib. Nah, ada ibadah yang enggak wajib, yang hukumnya sunnah. Kemudian ada juga yang hukumnya mubah. Nah, yang mubah ini jika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan bernilai ibadah. Tuh, akan bernilai ibadah. Jadi ibadah itu sesuatu yang kita kerjakan karena Allah yang akan bernilai pahala buat kita. Ya, kalau yang wajib udah ketahuan, yang sunnah udah ketahuan. Ini yang mubah kita niatin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan bernilai pahala. Misalnya kita minum, ya, minum Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat minum agar saya sehat, dan niat saya minum biar sehat. Kalau saya sehat buat ibadah, itu akan bernilai ibadah, ada pahalanya. Bukan cuma sekedar minum doang, tapi ada pahalanya. Saya makan biar saya kuat. Tuh, kayak bapak tadi sahur minum, itu niatnya untuk apa? Untuk puasa. Puasa itu adalah ibadah dan pahala. Padahal kan makan dan minum itu asal hukumnya apa? Mubah, bukan sunnah. Asal hukumnya makan dan minum serta tidur itu adalah hukumnya mubah, boleh saja. Mau makan boleh, ya, mau minum boleh, mau tidur juga boleh, nggak tidur juga boleh, mau sahur boleh, nggak sahur juga boleh, silakan aja. Cuman bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan makan untuk sahur karena besok kita mau puasa. Nah, begitu, ya, itulah yang dimaksud dengan ibadah. Makanya segala sesuatu yang kita lakukan niatin ibadah. Ya, sekalipun kita mau kerja kan urusan dunia, mau cari duit. Ya, saya mau kerja, ya, biar nanti dapat duit. Kalau dapat duit,
saya buat ibadah. Makanya guru-guru saya itu kalau berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekedar nyari duit, ya, buat makan, buat keluarga aja, tapi niatin kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah niat buat ibadah, enak deh. Ya, Allah kasih kemudahan. Niat puasa Ramadan ibadah, niat berbuka puasa ibadah, niat berbagi kepada orang untuk berbuka puasa juga ibadah, niat hadir di mushola al-mukhtar, di pengajian-pengajian yang lain, niatkan karena Allah, itu akhirnya akan menjadi ibadah. Ya, maka yang paling utama tujuan Allah menciptakan kita manusia adalah lil ibadah, untuk ibadah, untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La na'budu illa Iyyah. Ya, kami tidak menyembah illa Iyyahu, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau niat begitu udah enak tuh. Ya, hanya sekali lagi saya ajak diri saya dan kita semua, yuk kita niatkan apa yang kita lakukan di dunia ini, ya, walaupun itu hukumnya mubah, boleh, tapi kita niatkan ibadah. Tapi yang haram nggak boleh. Yang haram jangan niatin ibadah. Misalnya kita korupsi, nyari dah korupsi, duitnya buat ibadah. Ya, ngajak orang haji, ngajak orang umroh, ya percuma dan pahala, bahkan jadi dosa. Orang yang pergi haji umroh, mungkin umroh ini berhasil diterima oleh Allah, karena dia nggak tahu kalau duitnya itu duit haram, duit korupsi. Tapi kalau dia tahu, nggak, gua nggak mau duit haram, ya, duit haram buat buka puasa, duit haram buat umroh, nggak boleh. Kalau dia tahu, tapi kalau dia nggak tahu, silahkan ambil. Ya, kita nih buka puasa atau mushola dia kasih duit 10 juta, tapi duitnya boleh korupsi. Kalau kita tahu, jangan ambil. Kalau kita nggak tahu, ambil. Kita nggak tahu, cuma jangan cari tahu deh. Lumayan 10 juta misalnya. Apalagi 1 miliar, jangan tanya-tanya, duit dari mana nih? Gue banyak banget, jangan tanya. Dia juga nggak bakal bilang, duit korupsi gue nggak bakal. Ya, kalau kita tahu, nggak bakal kita mau terima. Jadi kalau emang udah niat ibadah kepada Allah, yang haram jangan dikerjakan. Ya, nanti jangan dikerjakan, jangan niatnya buat ibadah, jangan. Ya, perlu nih buat nafkah diri sama anak, itu kan ibadah. Tapi duitnya boleh korupsi, nah hancur udah, nggak bakal beres, nggak bakal benar. Ya, nah ini jadi dua tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia. Ya, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini dapat menggugah hati kita bahwa kita sebagai manusia ini punya tugas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ciptain kita itu enggak main-main. Allah ciptain kita itu dengan sungguh-sungguh, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi beserta isinya termasuk kita ini dengan main-main, enggak. Ya, artinya apa? Allah tidak main-main. Kita dikasih tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Nah, ibadahnya apa aja yang kita niatkan karena Allah itu akan bernilai ibadah. Ya, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Yuk semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu semua akan membawa berkah, membawa pahala buat kita nanti di dunia ataupun di akhirat. Ya, mari kita baca surat Al-Fatihah dan doakan orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus yang telah mewakafkan tanahnya dan mereka yang telah memakmurkan mushola al-mukhtar, ya, yang berinfak bersedekah untuk mushola al-mukhtar. Mereka semua amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal dilapangkan kuburnya dan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Buat kita semua mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat,
dimurahkan rezeki kita, dilancarkan usaha kita, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Allah berkahi hidup kita di bulan Ramadan ini. Hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ilahana bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bil ilmin nafi' wa rizqil halal. Warzuqna min haitsu la nahtasib. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian, sebelum saya tutup, saya mau ngajak kalau ada yang mau ikut umroh tanggal 18 April. Jadi 8 hari puasa kita berangkat. Ya, pesawat Saudi langsung landing Madinah. Enggak pakai ke Jeddah. Karena kalau ke Jeddah lagi nanti dari Jeddah ke Madinah naik bis lama. Jadi pesawatnya langsung bandara Madinah ya. Kalau ada yang mau ikut, insya Allah tanggal 18 April. Kalau puasa tanggal 10 April, tanggal 8-nya terbang. Ya, insya Allah biayanya 32.500.000 rupiah 9 hari. Insya Allah nanti plus topik jalan-jalan kalau ada yang mau ikut ya. Kalau ada yang mau bikin badal haji juga, alhamdulillah teman-teman saya yang tinggal di sana siap untuk membantu ya pembuatan badal haji tersebut. Mudah-mudahan ya Allah beri kemampuan kita, kekuatan kita untuk bisa ibadah haji dan umrah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.